Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang adakah cuan untukmu di tahun 2024 ini. Mari kita kepo. Yang mau personal reading silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas layar video ini. Konsultasi pribadi berbiaya ya. Silahkan tanya harganya berapa, murah aja ya, ada perpaketan. Disesuaikan dengan budget kalian ya, atau keuangan kalian. Ini adalah general reading, jadi nggak semuanya resonate karena energi banyak orang, bisa laki-laki bisa perempuan. Tolong bisa bijaksana dalam menanggapi dan menyikapi ya. Oke. Adakah cuan untukmu di tahun 2024 ini? Mau konsultasi personal reading atau diramalkan secara pribadi, cek energi secara pribadi tentang apa? Cinta, karir, keuangan, atau masalah magic? Silahkan, bebas ya. Dan masalah pribadi, si pribadi apapun aman di sini. Kita minta satu bantuan kartu untuk menambah keakuratan pembacaan saya. Wow, ada trauma dan ada misi. Apakah Anda ada misi? Misi seperti apa? Jika ditanya adakah cuan untukmu di tahun 2024 ini? Di sini saya lihat ada ya, karena di sini ada kartu yang positif, yaitu Four of Pentacles, Two of Cups, dan Strange. 3:1. Ini bukan negatif sih, cuman kayak apa ya? Ini tuh kayak gimana gitu. Nanti ya saya baca aja, jabarkan satu-satu. Saya di sini kalau pertanyaan ya atau tidak, saya lihat lebih banyak ya-nya ya. Cuannya tuh ada. Untuk dari mananya ya? Saya lihat di sini kalian dapat cuan dari memang kalian sudah berupaya selama ini ya. Kayak kalian tuh sudah di titik tinggal menunggu hasil aja gitu. Ya. Tinggal menunggu hasil ya, sedang menunggu keputusan, sedang menunggu deal, sedang menunggu ACC. Tuh beberapa dari kalian, mungkin kalian ada perjanjian untuk satu proyek gitu ya. Kalian sedang menunggu satu proyek ya. Ya itu karena dengan mendapatkan cuan itu ya, kalian akan masuk ke kestabilan dan bakal menjadi tumpuan untuk lebih berkembang lagi ya. Di situ beberapa dari kalian kalian sudah sukses ya, tapi masih ada proyek yang sedang kalian tunggu-tunggu lagi gitu ya. Ada sebuah bisnis yang kalian bangun dan kalian lagi tunggu-tunggu gitu ya, menanti ini ACC-nya kapan, deal atau enggak gitu. Dan kalian yang sedang menunggu hasil, yang sudah berupaya, yang sudah menjalankan pekerjaan tersebut ya. Kalian yang sudah di posisi sudah jelas posisinya, tinggal menunggu hasilnya aja nih ya. Sudah melakukan pekerjaan atau kalian sudah bekerja keras untuk mencapai target ya, dan ternyata memang ada cuan untuk kalian. Beberapa dari kalian tuh sudah capai target, tinggal menunggu hasil mungkin bonus gitu ya, bonus pencapaian gitu.
Dan kalau kamu yang punya usaha sendiri, kalian sudah, beberapa dari kalian ini sudah menjalankan usaha ya, dan ternyata ada cuan untuk kamu secara tiba-tiba. Dan di sini cuannya datang dari kerjasama, hasil dari kerjasama yang komitmen ya, yang konsisten. Jadi, sudah ada perjanjian, ada sebuah kesepakatan ya, yang bakal membawa hasil yang lumayan besar ini. Itulah cuan ya. Dan beberapa dari kalian ya, kesabaran ya, berkat dari kesabaran, doa-doa, kebaikan-kebaikan kalian ya. Jadi bukan hanya cuan yang kalian dapatin ini, bukan hanya dari kerja keras, kerja cerdas, tetapi juga didukung oleh adab dan spiritualitas kalian ya. Mungkin kalian sering membantu orang lain, sering peduli ya. Kalian adalah orang yang sangat empati ya, simpatinya tinggi. Makanya perbuatan-perbuatan baik kalian berkat dari kasih sayang kalian yang tinggi kepada sesama yang mendatangkan cuan itu untuk kalian. Dan beberapa dari kalian ini kayak maju mundur gitu ya, kayak masih nggak yakin ya. Kalian yang sedang berada di posisi berhasil nggak ya gitu. Kalau ini udah yakin, dan ini udah deal ya. Tapi yang ini kayak masih ragu-ragu, masih banyak pertanyaan gitu. Tapi nanti kalian nggak nyangka bakal tiba-tiba ada cuannya ya. Memang rezeki sedang berpihak kepada kalian. Jadi mau kalian ragu ke, kalian khawatir ke, kalian nggak pede ke, udah pesimis ke, yang jelas lebih besarnya tuh potensinya tuh lebih dominannya tuh ke cuan. Jadi memang udah ada cuan untuk kalian di tahun 2024 ini. Makanya cuan itu datang nggak peduli kamu lagi ragu lagi khawatir atau nggak yakin, dia nggak peduli. Yang jelas kalau udah cuan ya cuan gitu. Kita cek untuk pengalaman. Mungkin ini ada hubungannya dengan masalah kehidupan kalian ya. Kalau ini kan tentang pekerjaan, kiat-kiat kalian untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan kesuksesan. Kita cari dalam kehidupan kalian. Berkat dari perbuatan baik ke atau apa ke gitu yang membuat kalian harus mendapatkan cuan ini. Apakah ada masalah-masalah berat yang kalian hadapi sebelumnya sehingga kalian layak mendapat cuan ini ya? Apakah upaya kalian sangat luar biasa sehingga kalian ya, itu cuan kalian tuh sesuai dengan kinerja kalian ya, sesuai dengan upaya kalian dan sesuai dengan kualitas dan potensi kalian serta vibrasi kalian, level kalian masing-masing. Jadi tidak bisa ditetapkan berapa jumlah besarannya. Intinya ya cuan ya cuan. Oke. Sini saya lihat ada masalah keuangan yang tersendat-sendat ya. Beberapa dari kalian memang ada problem hutang, piutang ya, yang membuat kalian tuh kayak banyak pikiran, stres ya. Ada rasa sedih juga, rasa kecewa juga gitu tentang masalah keuangan. Begitu. Ada juga masalah percintaan ya. Kalian tuh secara finansial cukup, tetapi kurang beruntung di percintaan. Jadi kalian tuh yang lagi kesepian saat ini. Kalian layak mendapatkan cuan. Terus kalian orang yang memang sabar ya, sabar menanti gitu, selalu berpikir positif
Saya lihat ada banyak kesedihan yang kalian rasakan. Ya, kalian seperti merasa hidupku kok menang di satu, kalah di satu ya. Kenapa sih nggak bisa sempurna gitu? Kenapa sih nggak bisa setara aja gitu antara cinta dan cuan, antara cinta dan uang? Kenapa harus menang di uang, menang di karir, tapi di percintaan gagal terus, sedih terus, nggak memuaskan gitu? Itu kalian yang bakal dapat cuan. Ya, ini beberapa dari kalian sedang diuji dalam masalah materi, masalah keluarga. Ya, mungkin beberapa dari kalian lagi menginginkan sebuah rumah, ingin membangun rumah, tetapi itu dalam finansial belum mendukung. Ya, tapi kalian sudah berupaya, kalian sudah punya usaha, cuman untuk mengumpulkan uang sebanyak itu untuk mewujudkan impian kalian untuk membangun rumah itu masih tersendat-sendat. Ya, tapi saya lihat cuan yang bakal kalian dapat ini bakal membayar semua penantian kalian itu. Kalian bakal bersyukur dengan ujian-ujian yang sempat membuat kalian tertatih-tatih, terombang-ambing gitu. Sempat membuat kalian kacau, stres, galau gitu. Ternyata cuan yang datang bakal membayar semua harapan-harapan kalian tadi. Beberapa dari kalian bakal membangun rumah, beberapa dari kalian bisa berlibur. Ya, dari cuan itu bisa ya membahagiakan keluarga ya. Dan beberapa dari kalian ini cuannya tuh ada, kalian itu tengah membangun, kamu mungkin punya pekerjaan tetap, tetapi kamu ada harapan ya, kamu punya harapan besar di satu bisnis pribadi yang sedang kamu jalankan itu, dan ternyata cuannya tuh di situ ya. Beberapa saya lihat di sini ada yang sempat gagal ya, ada yang sudah putus asa dan memilih untuk berkembang dengan cara yang lain gitu ya. Beberapa dari kalian juga yang sedang terkoneksi dengan hubungan cinta segitiga. Kalian berada di antara dua pilihan. Kalau ini tadi kan yang rumah tangga ya. Beberapa dari kalian juga ingin menikah, tapi belum ada uang, uangnya belum cukup, persiapannya belum cukup. Beberapa dari kalian ingin bertemu, mungkin cinta LDRan, tetapi kali ini nanti ada budget, ada cuan untuk kalian punya persiapan untuk bertemu dengan pasangan kalian nanti, walaupun itu jauh. Tapi kalian di sini saya lihat ada terkoneksi dengan dua pilihan dalam cinta. Kamu masih bimbang ya. Mungkin kamu sedang berusaha untuk meninggalkan seseorang yang toksik, seseorang yang tidak bisa dijadikan pasangan seumur hidup gitu. Atau mungkin ternyata dia mengadakan cinta segitiga gitu. Dan di sini kamu udah kecewa, kamu ingin move on. Ya, akhirnya kamu bertemu dengan seseorang yang baru, dan energi orang baru ini yang membawa energi positif ke dalam diri kamu, sehingga semangat kamu terpacu kembali dan energi kamu menjadi magnetik untuk cuan yang bakal hadir. Jadi kalau kita energinya sejalan, vibrasinya sesuai ya, otomatislah rezeki juga mudah datang ke kita. Tapi kalau kita bertahan dengan orang yang toksik, orang yang menyakiti, orang yang tidak berjuang bersama ya, orang yang egois, orang yang menuntut banyak, orang yang bergantung aja, waduh, itu toksik yang bakal mengunci cuan kamu. Tuh. Sini ada beberapa dari kalian
yang bakal mendapatkan cuan Nine of Pentacles adalah kalian yang sudah independen, kalian yang mandiri, sudah kaya makin kaya gitu, udah berkecukupan makin dicukupkan lagi gitu. Jadi ada lebih-lebihnya lah. Kenapa demikian? Karena memang kalian pribadi yang independen, pribadi yang mandiri, yang memang sudah terbiasa dengan kerja keras dan kerja cerdas. Bagi kalian pekerjaan itu, karir itu lebih penting dari yang lain gitu. Keuangan itu lebih penting dari masalah-masalah lain. Memang butuh cinta juga, tetapi cinta tanpa uang gimana bisa hidup senang? Ya, nggak mungkin kita lapar-lapar kita berhadapan dengan kita lihat orang yang kita cintai aja kita kenyang, nggak mungkin. Itu menipu fisik ya, membodohi lambung, menganiaya diri. I'm sorry to say. Tapi itu adalah realita ya, gitu. Jadi kalau mau hidup bahagia, jadilah pribadi yang independen supaya tidak bergantung kepada siapapun. Kalaupun kita ditinggalkan, kita masih ada cuan yang bakal meringankan. Kalau kita sudah susah ya, kita udah susah, kita nggak berpengalaman, kita nggak mandiri, kita hidupnya bergantung, wede, gimana kita bisa bahagia ya? Jangan mengharapkan bintang jatuh dari langit deh ya, gitu. Jadi jadilah pribadi yang mandiri, bekerja keras, jadilah pribadi yang kuat, tangguh, dan harus bisa mengandalkan diri sendiri, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Mau laki-laki ke perempuan ke, intinya zaman sekarang tuh ya kebanyakan laki-laki yang terlihat manja, lebih bergantung dibandingkan perempuan. Kebanyakan perempuan yang lebih sukses, perempuan yang lebih mandiri ya. Sedangkan beberapa saya lihat dalam realitas sekarang ini ya, banyak laki-laki yang bergantung. Kalaupun mereka tidak bergantung ya, apabila mereka itu serang duda, mereka juga punya tanggungan dong, tanggung jawab ya, anak-anaknya, keluarganya ya. Kita semua pasti punya tanggungan terhadap keluarga ya, kita pasti punya lah. Jadi jangan mengharapkan bergantung kepada orang lain itu bakal membuat kita terjamin masa depannya. Nggak mungkin ya. Keadaan tetap berubah, orang juga bisa berubah ya, dan keberuntungan juga tidak selamanya berpihak pada diri kita, apalagi terutama untuk kita yang terbiasa bergantung. Tapi saya lihat cuan paling besar bakal paling berpotensi ya, kalian yang punya potensi besar mendapatkan cuan kali di tahun 2024 ini adalah kalian yang independen ya, kalian yang tahu diri, kalian yang sadar diri, kalian yang sayang diri, cinta diri ya. Orang yang cinta diri, sayang diri itu adalah orang yang tidak mau berada di bawah ketek pasangan. Maksudnya gini, kalau di bawah ketek ibu ya, ayah, nggak apa-apa, berarti kita masih kecil, kita memang masih harus bergantung ya. Tapi kalau kita sudah dewasa ya, dan sudah siap menikah ya, mengenal cinta, berarti kita sudah harus bergantung pada diri sendiri gitu. Jadi kalau hubungannya dengan cinta tuh, kalian tuh tidak terlalu memprioritaskan cinta, kalian lebih menikmati aja, karena yang kalian prioritaskan adalah karir dan finansial, sehingga di sini kalian jarang disakiti ya. Kalau kalian berhubungan dengan orang toksik ya, gampang banget untuk kalian singkirkan dia dari kehidupan kalian, karena energi kalian sudah positif ya, kalian sudah ya apa ya, profesional ya, sudah bijaksana terhadap diri. Jadi kalau yang toksik-toksik datang, yang numpang-numpang doang, yang bergantung-bergantung, aduh
jauh sana, jauh ya. Ini orang yang sudah sayang diri. Jadi kalau orang yang berhubungan dengan kalian, yang bisa bertahan adalah orang-orang yang tahu diri gitu. Maaf ya, itu anak saya yang autis itu nggak bisa ditahan. Dia kalau lagi main emang sering berisik gitu. Jadi ini tuh dia biar pacaran, biar dia disakitin, dia nggak ngaruh. Paling sakitnya sebentar doang. Dia cepat pulihkan diri, dia bisa healingkan diri sendiri. Karena budgetnya itu bukan cuman finansial, budgetnya itu adalah dia punya stok perasaan pikiran positif yang lebih tinggi. Jadi hal-hal yang menyakitkan ya, mengecewakan itu dia punya batasan-batasan dan waktu. Ya, dia sudah atur kapan saya harus sedih, kapan saya harus, ya oke lah, kalau sekarang saya lagi sedih ya udah saya sedih aja, tapi 1 jam lagi saya sudah nggak boleh sedih karena saya harus fokus untuk positif lagi, saya harus fokus untuk bekerja gitu. Jadi cepat pulih orangnya. Makanya kamu akan dibanjiri oleh cuan demi cuan. Ya, cuan itu kenapa cuan demi cuan? Karena ketika belum dapat cuan aja kamu udah berkecukupan. Berkecukupan dari mana? Dari kerja keras dan pikiran cerdas kamu. Ya, gitu. Kita cek untuk bulannya kapan. Ini trauma ya, dan ini misi. Kalian yang bakal dapat cuan adalah kalian yang intinya sudah berkali-kali gagal. Kalian sudah trauma dan kalian tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Kalian sudah selalu belajar dari pengalaman dan kalian tuh sudah menetapkan misi kalian untuk kehidupan masa depan kalian yang lebih baik. Intinya seperti itu ya. Untuk di bulan apa kalian bakal mendapatkan cuan itu, dan adakah pesan pentingnya? Beberapa dari kalian ini ada di Tower ya, di bulan 7. Kalian yang bakal dapat cuan di bulan 7 adalah kalian yang pernah hancur sehancur-hancurnya. Ini dalam hal hubungan kerja, hubungan percintaan, hubungan pertemanan ya. Intinya pernah merasakan hancur, dijatuhkan ya. Dalam keuangan kalian pernah terpuruk-terpuruknya, sangat down ya, bahkan untuk bangkit itu susah banget ya gitu. Tapi akhirnya kalian bisa bangkit. Dan pesan pentingnya kalau kalian dapat cuan ini di bulan 7, khusus kalian di bulan 7, pesan pentingnya adalah hati-hati, belajarlah dari kegagalan ya. Belajarlah dari pengalaman. Apapun sikap kamu ya, kalau kita menyalahkan orang lain karena orang lain membuat kita gagal, itu kita salah. Bisa jadi kita harus korektif ya. Orang lain tidak akan bisa menggagalkan kita kalau kita tidak mengizinkannya. Ini misalnya dalam hal cinta. Kalau kalian terlalu terlena, terlalu fokus pada dia yang toksik ya, otomatis kamu akan puyeng dalam hal fokusmu pada karir dan keuangan ya. Otomatis ya kamu pasti jatuh lah ya. Apalagi kalau kalian yang punya bisnis sendiri ya, berarti kan kamulah pemimpinnya. Kalau kamu nggak beres ya, kamunya bucinan, galau-galauan, gimana kamu bisa fokus mengelola usaha kamu? Yaitu apalagi kalau kalian berdiri dengan orang yang
bergantung, orang yang manipulatif, orang yang bertopeng, orang yang toksik gitu ya, orang yang hianat. Nah, ini juga hati-hati terhadap pertemanan ya, yang toksik. Ketika kita lagi berada di atas, so pasti banyak yang mendekat. Tetapi kalau kita jatuh, ingatlah kejatuhanmu sebelumnya ya. Teman-temanmu pasti lari, saudara pun akan lari, karena mereka juga punya tanggungan hidup masing-masing. Gak mungkin mereka bisa membantu kamu semau kamu, sebutuh kamu, gak mungkin. Paling itu cuma 50%, itu paling terbaik. Setelah itu 50%-nya kamu cari akal. Jadi belajar dari pengalaman itu ya. Jadi intinya tuh ada di diri sendiri. Cuman terkadang memang tanpa kita sadari kita salah mempercayai orang, sehingga itu menjadi penyebab kegagalan kita. Jadi setiap kejadian buruk yang terjadi pada kita itu adalah pelajaran. Kalau itu terulang lagi, berarti kita belum mengambil pelajaran kemarin. Itu kita belum menghargai pelajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita belum mengambil hikmahnya ya, kita belum mengambil kunci gitu, kunci dari atau petunjuk dari situ. Kita belum mengambil kunci-kuncinya. Jadi setiap kegagalan itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan kita kunci-kunci untuk menuju ke pintu yang kita cari gitu. Jadi pintu satu gagal, kita buka lagi pintu yang satu gitu ya tuh. Tapi kalau kita nggak mau menerima kunci, kita akan kembali ke pintu satu, pintu nol lagi gitu. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kunci satu, kita ambil, kita akan tembus ke pintu kedua. Di sana kita akan mendapatkan ujian lagi. Kita dapat lagi, kalau kita mengambil hikmahnya, kita mengambil pelajaran dari situ, kita camkan ya, dan kita tanamkan ke dalam hati bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Otomatis kita disitulah kita mendapatkan kunci untuk tembus ke pintu ketiga gitu. Jadi pesan saya, pesan semesta bukan saya, berdasarkan gambaran yang dari kartu ini, bahwa belajarlah dari kegagalan-kegagalanmu ya. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi fokus ke introspeksi diri, berkaca itu. Tidak ada orang yang berani menggagalkan kita kalau kita tidak mengizinkannya gitu. Dan kalau memang kalian tidak menyadari, ternyata orang paling terdekat, paling kalian percayalah yang ternyata menggagal kalian, ambil pelajaran dari situ dan berhati-hati untuk ke depan. Jangan mudah percaya lagi, jangan teledor lagi gitu. Jangan bergantung lagi ya, jangan berekspektasi kepada manusia ya. Boleh percaya tetapi tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap teliti ya, tetap analisa gitu. Kemudian kalian yang mendapatkan cuan di bulan 12, ini bisa 12, bisa bulan 3, bulan 12, bulan Desember, bisa bulan 3 ya. Secara numerologi ini kan urutan ke-12, Knight of Cups ya, bisa bulan 3 atau 3 minggu lagi ya, 3 bulan lagi gitu, sampai ke paling terakhir yaitu bulan 12, bulan Desember tahun 2024. Semoga, karena ini cups energi yang bersifat harian ya, bukan tahunan, jadi bisa 3 minggu lagi ya, 12 hari lagi bisa. Dan pesan pentingnya untuk kamu yang dapat cuan di bulan 12 atau 12 hari lagi, atau 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, atau bulan 3
bulan Maret ini ya. Pesan pentingnya yaitu apa ya? Cobalah untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Cobalah juga untuk belajarlah untuk memaafkan orang lain. Ya. Sesekali berikanlah hadiah kepada orang-orang yang mendampingi Anda di kala Anda susah. Ya, ketika kalian sedang bercuan, lagi beruntung, jangan lupa pada orang-orang yang sudah membantu kalian saat kalian susah. Tetaplah baik, tetaplah berbagi, ya. Dan berilah hadiah untuk orang-orang yang sudah mensupport kamu, ya, secara finansial, secara spiritual, atau secara ya gitu. Pokoknya menghargai, ya, menghargai kebaikan orang lain dan tidak melupakan kebaikan orang walaupun itu sudah lama. Bisa cara kita menghargai itu ya, kalau kita lagi beruntung mungkin kita bawakan oleh-oleh ya, pokoknya hadiah lah untuk orang tersebut gitu ya. Orang yang sudah menolong kita, membantu kita, jangan lupa cari mereka, jangan kacang lupa kulit ya. Dan tetaplah baik, membantulah sebisa kamu, seikhlas kamu. Dan jadi semakin kamu baik sama orang, menghargai kebaikan-kebaikan orang, kamu menghargai dan mengapresiasi, ya, atau kamu memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah pernah ada ketika kamu lagi susah, ya, doa-doa mereka akan berkembang, ya, dan insya Allah kalian akan terus bercuan, ya. Pokoknya peliharalah kebaikan, ya, rajinlah bersedekah, apresiasikan orang-orang yang menjadi yang pernah menopang kalian. Saat ini kalian akan dapat hadiah, ya. Cuan kalian tuh berupa hadiah, piala penghargaan atas kinerja kamu, ya. Pokoknya memang kamu kayak harus dapat hadiah itu karena kamu layak, karena kamu memang pantas mendapatkan sebuah hadiah. Jadi adalah penghargaan untuk dirimu, ya. Mungkin kamu bekerja keras, bekerja cerdas, ya, hasil kerja kamu selalu memuaskan. Jadi ya udah, kamu dapat apresiasi, ya. Jadi cuan-cuan kalian tuh dapat dari tawaran-tawaran kerja, tawaran posisi gitu. Tapi itu pesan pentingnya, tetaplah baik, jangan lupa diri, ya, dan jangan lupa terhadap orang tua, keluarga, saudara kalian yang masih bertatih-tatih mencari cuan, ya. Bantulah mereka. Mungkin kalian bisa memberi modal supaya mereka bisa bangkit lagi gitu. Jadi ya saling membantulah supaya sama-sama bisa sukses, ya. Jangan kamu membantu orang lain di luar sana sedangkan saudaramu ada yang melarat gitu. Apapun yang menjadi tanggung jawabmu, seperti anak kalian yang jauh di mana mungkin kalian sudah berpisah karena kalian menikah dengan orang baru dan kalian sudah fokus dengan keluarga baru, ingatlah anak tetap tanggung jawab kalian. Dimanapun mereka, mungkin ibunya, bapaknya sudah menikah lagi, tetapi dia punya hak untuk mendapatkan bagian dari harta atau hasil keringat kamu. Jangan lupa diri, itu aja. Untuk kalian yang dapat cuannya di bulan 8, cuan kalian datang dari energi positif kalian, ya.
tapi saya lihat di sini kenapa kalian susah dapat cuan. Ya, agak lambat cuannya karena kalian jangan terlalu skeptis ya, jangan terlalu ragu-ragu, yakin aja ya, positive thinking. Tetaplah bergerak, maju ya, yakin, bergerak aja, fokus pada tujuan ya, jangan pelin-pelan gitu dong, dan jangan juga suka seujon, mencurigai sesuatu yang tidak pasti, belum tentu benar ya, dikhawatirkan, dipikirin, akhirnya itu menunda cuan datang ke kalian. Jadi seimbangkan energi kalian ya, dan pesan penting untuk kalian ya, percayalah dan percayakan. Mungkin kamu memang trauma sih ya, jadi kamu kayak sulit percaya sama orang. Tapi kalau mau tidak dihantui oleh rasa khawatir yang berlebihan ya, yang akhirnya jatuhnya ke penyakit parno ya, sebaiknya kalian seimbangkan diri kalian ya, tingkatkan lagi pendamaian diri, spiritualitas ya, supaya kalian mendapatkan tuntunan ya, supaya kalian juga bisa melihat orang memakai tidak hanya memakai logika tetapi intuisi kalian, insting dan intuisi, supaya tidak hanya pikiran negatif dan kekhawatiran. Karena kalau dalam kerjasama kaliannya curiga melulu, otomatis orang akan lari, tidak akan mau bekerja sama dengan kamu ya. Jadi cobalah untuk percaya dirilah ya, berpikir positif, tetap seimbang gitu ya. Jadilah pribadi yang kokoh, jangan mudah goyang. digoyang. Kemudian di kalian yang dapatnya di 14 di bulan 5 ya, ini bulan 5 kalian dapat cuannya di bulan 5. Wah, ini pribadi yang keren nih ya, memang ada energi kepemimpinan ya, kalian sudah handal, kalian sudah profesional, jadi memang udah biasa lah kalian dapat cuan-cuan itu. King loh ya, raja uang. Jadi kalian bakal dapat cuan di tahun 2024 ini karena berkat dari memang kualitas kalian ya, profesionalitas kalian, kepemimpinan kalian sendiri, kinerja kalian sendiri, ya udah tetap ada hasilnya, dan kalian tuh udah biasa dengan cuan-cuan seperti itu. Mungkin kalian adalah seorang pemilik perusahaan, bahkan kalian menghandle beberapa perusahaan, atau kalian adalah seorang kontraktor ya, sudah biasa bagi kalian untuk memenangkan proyek gitu. Cuma di sini kalian cobalah jangan terlalu cuek ya, jangan terlalu ya, mungkin kalian sudah terbiasa dengan hidup yang di atas, jadi jarang menoleh ke belakang, ke bawah. Itu ya, berpikirlah ya, ingatlah bahwa dunia ini bulat. Selama apapun kita di atas ya, satu saat sikap kita yang bagi kita biasa, tapi secara spiritual itu bukan hal yang biasa ya. Ya gitu, tetap akan satu saat akan jatuhnya jatuh banget ya. Jadi jangan sombong ya, jangan angkuh, jangan mentang-mentang kita orang kaya loh, kita sudah biasa sukses loh, itu terus mengabaikan keluarga yang lagi susah, menghindar, tidak mau membantu, terlalu berpikir bahwa nanti jadi biasa gitu.
Jangan. Terkadang mereka datang minta bantuan karena memang Tuhan sedang menguji kebaikan kita. Ya, gitu. Ya gitu. Jadi jangan terlalu cuek juga. Cobalah bercermin. Kita ini, harta yang kita miliki ini hanya titipan doang. Tidak selamanya dia berpihak kepada kita. Contohnya banyak kok orang miliarder yang akhirnya jatuh total ketika corona kemarin. Itu karena memang itu harus terjadi gitu. Jadi untuk orang-orang yang selalu baik, ya, berderma, orang-orang yang dermawan, ya, orang-orang yang spiritual, mereka tuh di jasa jatuh tuh mereka nggak terlalu pusing. Mereka menganggap ya bisa bangkit lah, bisa bertahan hidup, bisa menyesuaikan diri, dan mereka kuat. Tetapi kalau orang yang sudah biasa cuek dengan orang yang susah, tidak mau cuek dalam membantu orang lain gitu, membatasi diri dengan orang-orang yang susah dan tidak mau membantu. Nah, ketika corona kemarin itu ya parah banget jatuhnya, dan mereka tuh sulit menerima kenyataan gitu. Ya, terutama orang-orang yang angkuh, orang-orang yang bangga diri, orang-orang yang merasa dirinya wah, hidupnya wah. Ya, bisa saja kita naik tinggi, bisa saja di pertengahan kita jatuh sakit, bisa saja di pertengahan kita ditarik cuan kita dari tangan kita untuk selama-lamanya. Jadi hidup itu misteri sebenarnya, ya. Jangan menganggap apa yang kita punya itu abadi. Jadi tetaplah menjaga spiritualitas kamu. Perbuatan baik itu spiritualitas. Membantu orang lain, bersedekah, peduli, simpatik. Nah, itu spiritualitas. Jangan langsung banting muka. Aduh, parah itu. Ya, saya rasa kalian yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami jatuhnya kehidupan kalian ketika corona kemarin. Banyak yang konsultasi dengan saya tuh ya bermiliar-miliar uangnya, banyak kerugiannya sampai miliaran, nangis-nangis. Ya itu, makanya ya gitu. Flashback lagi tingkah laku kita, ya, karena hidup ini misteri. Hari ini bisa aja berdiri tegap, mungkin besok kita sudah pada bongkok. Bongkok itu apa ya kalau bahasa Indonesia tuh ya kayak orang tua yang sudah punggungnya udah nggak lurus lagi gitu. Jadi tetaplah menjaga perbuatan baik supaya ketika kita jatuh satu saat, ya, spiritualitas kita, amal-amal baik kita itu yang bakal menguatkan kita, ya, di saat kita menghadapi kenyataan yang lagi down. Dan insya Allah dengan spiritualitas kita itu kita mampu menghadapi badai, rintangan dengan hati yang damai, ya. Kacau pun setengah aja yang kita rasakan gitu. Stres pun tidak berlebihan, ya. Spiritualitas itu penting dalam hidup ini supaya kita bisa melindungi diri, waspada, ya. Kita punya kewaspadaan, kita punya kekuatan, ya. Kita tetap fleksibel. Oke, untuk inisial kalian yang bakal mendapatkan cuan di tahun 2024 ini, wah, turun semua nih. R, nanti di screenshot ya, di zoom. R, W, V, T, Y, P, J, Jojo ya. O, K, I, A, C, B, F, H, D, X, Z, N, E, L,
U, M, Mama, Q, G. Yang nggak ada cuman S. Untuk tanggal lahir ya, kalau tanggal lahir kita fokus ke 20, angka 20 ke atas. Tapi kalau untuk kalau usia ya, itu dari 20 ke atas. Tapi kalau tanggal lahir 30, angka 30 ke bawah. Ke 1 ya. Ke angka 1. Tanggal 19, 18, 22 bisa usia bisa tanggal, 8, 13, ini ada usianya 60, 20 bisa usia bisa tanggal, 14, 30 usia tanggal lahir ya, 26 usia tanggal, 35 usia usia 5 usia atau usia enggak tanggal ya, 9 tanggal, 1 tanggal, 45 usia, 7 31 bisa tanggal bisa usia, 15 tanggal, 21 bisa tanggal bisa usia, 24 tanggal bisa usia, 10 tanggal, 40 usia, 6 tanggal, 25 tanggal bisa usia, dan 17 itu tanggal. Oke, demikian pembacaan saya. Kita aminkan yang baik-baik. Semoga terjabah di diri kalian dan terjabah juga di diri saya. Ya, saya mengklaim energi kalian untuk masuk ke diri saya juga. Semoga saya juga mendapatkan cuan ya. Amin. Jangan lupa like kalau kalian suka. Maaf kalau ada kurang-kurang kata, kurang sempurna dalam penyampaian saya, bahasa saya, logat saya. Maklum ya, karena saya orang Maluku Utara. Bahasa Indonesia saya tuh sering kaku ya, tolong dimaklumi. Kalau personal reading silakan ya, tanya-tanya aja harganya. Gak usah khawatir masalah pribadi, pribadi apapun kamu orang penting pun, udah banyak orang penting yang curhat ke saya ya, yang konsultasi dengan saya. Foto-fotonya juga aman ya. Saya perlu foto karena saya harus melihat aura dulu, membaca aura dulu. Mau cek energi magic atau energi magic yang ada dalam diri kalian, yang menguasai diri kalian, atau cek energi cuan, energi keuangan atau karir, terserah. Energi cinta terserah ya, bebas ya, silahkan ya. Dan jangan lupa dibagi-bagikan kepada seseorang yang ada di pikiran kalian saat ini ya. Kalian membagikan ke teman ke saudara walaupun dia jodoh kalian. Siapa tahu dia lagi depresi, udah pingin bunuh diri, udah di batas limit kesabaran hidupnya, udah buntu banget. Mungkin dia butuh konsultasi, dia butuh pencerahan. Kan kalian sudah menyelamatkan untuk satu nyawa tuh. Sudah membantu ya. Jadi bagi-bagikan aja kepada siapa aja yang ingin kalian bantu psikologisnya, masalah jiwanya, kebuntuannya gitu. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.